Sari Brupandia, NPM 2115010090 dari kelas 11A12, Prodi PGSD semester 1, dosen pengampu Ibu Eti Mulyani SPD MPD, mata kuliah Konsep Dasar IPS SD. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, NKRI harga mati. 1. Masa pendudukan Belanda hingga Jepang. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, tercatat Belanda mendirikan sebuah VOC, yaitu Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda, yang memiliki hak istimewa di Indonesia dalam urusan perdagangan. Mereka berhasil memonopoli perdagangan Indonesia, melakukan penindasan sampai pemerasan kepada rakyat. Walau di tengah jalan VOC dibubarkan, kolonialisme Belanda tak berhenti begitu saja. Mereka mendirikan pemerintah Hindia Belanda yang membuat bangsa ini semakin sengsara karena sistem tanam paksa dan membangun fasilitas jalan di berbagai wilayah Pulau Jawa. Semakin hari, tokoh-tokoh bangsa tak berhenti menyuarakan kemerdekaan. Mereka terus menggalang kekuatan untuk melawan dan berjuang hingga banyak yang gugur di medan perang. Hingga akhirnya Belanda berhenti menguasai Indonesia usai 350 tahun melakukan penjajahan. Namun, pada tahun 1942, Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat dalam perjanjian Kalizati. Indonesia kembali diduduki oleh bangsa asing di tanahnya sendiri. Selama kurun waktu 3 tahun lebih, rakyat berjuang hingga secercah harapan untuk bisa merdeka muncul. 2. Jepang menyerah dari sekutu usai kalah perang di Pasifik. Bangsa Indonesia mulai di atas angin usai Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Mereka tak lagi didaya setelah 14.000 lebih rakyat menjadi korban akibat runtuh lantahnya Hiroshima oleh bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 3 hari setelahnya. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat, tokoh senior langsung menginisiasi berdirinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat. Namun, tak lama berselang, badan tersebut berganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh Dwi Tunggal Soekarno dan Muhammad Hatta. Rajiman ditemani oleh Soekarno dan Hatta pun diterbangkan ke Vietnam pada 10 Agustus untuk bertemu Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Hisaichik Teriwachik. Di sana disepakati negara matahari terbit memberikan kemerdekaan ke Indonesia. Ketiga, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada waktu bersamaan saat ketiga tokoh penting berada di Vietnam, golongan muda seperti Sultan Syair dan pejuang lainnya bergilirnya untuk menyuarakan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Mereka tak mau mengikuti hasil pertemuan pimpinan PPKI di Vietnam karena tak mau menganggap kemerdekaan itu hadiah dari Jepang. Sultan Syair dan rekan-rekan seperti Wikana Sukarni, Khairul Saleh, DNA Aidit, sampai Sobadio menemui Dwi Tunggal yang baru pulang dari Vietnam untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno-Hatta tak mau mengikutinya karena mempercepat hal itu berisiko bisa menimbulkan pertumpahan darah. Terlebih mereka belum yakin Jepang sudah menyerah. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, golongan pemuda tercatat nekat menculik Soekarno dan Hatta yang menjadi ketua PPKI dan membawanya ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Di sana keduanya kembali didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih awal daripada waktu yang sudah ditentukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Perdebatan pun akhirnya kembali muncul karena Dwi Tunggal masih bersikukuh dengan waktu yang sudah ada. Diskusi tersebut sempat di deadlock sampai akhirnya setelah Ahmad Subarjo
menyusul Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu, mereka bersepakat untuk mempercepat pembacaan proklamasi dengan syarat Subarjo bisa membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menyiapkan teknisnya. Keempat, persiapan dan perumusan teks proklamasi. Rombongan pun langsung pergi ke kediaman Laksamana Maedah di Jakarta. Mereka membahas mengenai hal-hal yang sudah disepakati bersama dengan golongan muda. Ketiganya pun dipertemukan oleh Maedah dengan Kepala Pemerintahan Militer atau Gunsekan di markasnya untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Dalam sejarah Indonesia, perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo secara bersama-sama, serta disaksikan beberapa golongan muda seperti Soekarni, Sudarji, dan B.M. Dia. Hingga akhirnya konsep yang dibuat pun selesai, dan Sayuti Melik langsung mengetik naskah yang siap dibacakan pada 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 hingga pukul 04 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka pun langsung bergegas menyiapkan hal-hal teknis jelang detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB waktu Indonesia bagian Barat, di halaman rumahnya sendiri di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan naskah proklamasi diikuti pidato singkatnya. Setelah itu, bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati pun dikibarkan oleh prajurit peta. Latif Hadrediningrat sebelumnya Trimurti menolak mengibarkan. Para pewarta pun dengan sigap menyebarluaskan berita bahagia tersebut ke berbagai penjuru negara melalui radio dan penyebaran dengan media massa, walaupun mengalami kendala karena Jepang melarang untuk menyebarluaskannya. Peristiwa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini tetap bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Inilah beberapa peristiwa penting yang diceritakan oleh saya secara singkat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.